Oke. 1,5 jam ke depan kita akan belajar. Tolong kalian perhatikan. Kita ulang lagi, review lagi. Yang nggak ngerti nanti tolong ditanyakan. Oke, dua buah bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau mereka sejenis. Kalau mereka nggak sejenis, nggak bisa. Kayak gini nih, ini sejenis. Akar pangkat 5 dengan akar pangkat 5. Maka kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Oke, kayak ini yang contoh B. Kalau diminta menjumlahkan mereka tidak sejenis, maka mereka tidak bisa dijumlahkan. Oke, sama kalau dia dikurangkan maka syaratnya mereka harus sejenis. Terus, bagaimana kalau mereka dikalikan atau dibagi? Dua buah bilangan bentuk akar bisa dikalikan atau dibagi, hanya ada satu syaratnya. Kalau mereka senama. Kayak ini misal. Ini senama. Maka dia bisa dikalikan. Kalau dia tidak senama, maka tidak bisa dikalikan. Ini syaratnya. Jadi kalau dia senama, akar A dikali akar B, maka hasilnya akar AB. Yang kedua, akar A dibagi akar B, maka menjadi akar A bagi B. Kemudian, kalau bentuknya perkalian angka dengan bilangan, maka bisa dinyatakan angkanya ini bisa dimasukkan dalam bentuk akar. Contoh ini, akar pangkat 2A dikali akar pangkat 2 dari B. Maka A-nya masuk ke dalam akar menjadi A kuadrat. Ini masih gampang. Ini penjumlahan dua buah bentuk akar yang sejenis. Contoh di sini, sifat yang kelima, pengurangan bentuk akar yang sejenis. A akar B dikurangi C akar B, maka hasilnya A dikurangi C akar B. Kemudian, ini rumus, tapi kalian bisa gunakan sifat pelangi. Akar A ditambah akar B kuadrat itu sama aja dengan A ditambah B ditambah 2 kali akar AB. Ini nanti. Oke. Yang sifat nomor 8 nanti kita akan belajar nanti. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak kita mulai ke materinya. Coba lihat di bukunya, buku yang ini. Kita ulang yang kemarin tentang menyederhanakan, merasionalkan penyebut. Oke, sekarang coba perhatikan. Kemarin sudah luk 7 ya? Ya. Sekarang perhatikan. Kita ulang lagi, review lagi. Log 7. Oke. Log 7. Tulisan saya kelihatan jelas nggak? Screen-nya masih yang tadi, Pak. Oh, screen-nya masih yang tadi. Bentar. Maaf. Udah? Udah. Oke, semua sekarang lihat log 7 halaman 24.
Ya. Oke. Kita diminta kalau log 7 ini kita diminta merasionalkan penyebut. Apa maksudnya merasionalkan penyebut? Penyebut itu harus dirubah dari bentuk akar menjadi bilangan bulat. Itu namanya merasionalkan penyebut. Contoh, lihat soal nomor 6. Oke. Atau nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu, baru nomor 6. Oke, nomor 5. Ada 3 dibagi akar 5 dikurangi akar 6. Kalau merasionalkan penyebut, berarti penyebutnya ini dari bentuk akar, kita harus bisa merubah penyebutnya menjadi bilangan bulat. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan sekawannya. Ini sekawan. Sekawan itu angkanya sama, tapi tanda penghubungnya beda. Catatan di sini. Catatan. Kalau ada akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B. Kalau ada dua bilangan atau dua suku dikalikan dengan sekawannya, maka akan menghasilkan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Oke. Jadi dari sini kita punya, berarti dia sama dengan yang atas pembilangnya tetap kita nyatakan dalam bentuk ini. Yang bawah ini dikalikan dia, berarti dikalikan sekawannya, maka diperoleh akar 5 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Sehingga diperoleh 3 kali akar 5 tambah akar 6 dibagi 5 min 6. Sehingga diperoleh sama dengan 3 kali akar 5 ditambah akar 6 per min 1. Sehingga kita punya min 3 kali akar 5 ditambah akar 6. Atau min 3 akar 5 min 3 akar 6. Oke, sampai sini dulu bisa diterima? Coba. Oke. Sekarang coba lihat soal nomor 8. Kalau ada akar X ditambah 1 ditambah akar X per akar X ditambah 1 minus akar X, maka kita tinggal kalikan sekawannya, akar
X tambah 1 ditambah akar X per akar X tambah 1 dikurangi akar X dikali sekawan, ingat dikalinya sekawan dari penyebut. Sekawan dari penyebut, bukan sekawan dari pembilang. Maka yang di atas, kalau yang di atas mau pakai rumus boleh, kalau enggak kalian kalikan pelangi. Kalian kalikan pelangi itu kayak gini. SMP dulu kalian nyebutnya perkalian pelangi. Iya, ini kali sana. Oke. Sehingga akan diperoleh yang di atas akar X plus 1 dikali akar X plus 1. Maka hasilnya X plus 1. Ditambah, ini kali dia, akar X kali X plus 1. Ditambah, ini kali ini sama, akar X kali X plus 1. Ditambah paling belakang X. Dibagi, ini perkalian sekawan, maka hasilnya sama aja dengan akar X plus 1 kuadrat dikurangi akar X kuadrat. Sehingga pembilangnya yang bisa ditambahkan, ingat yang bisa ditambahkan itu hanya yang sejenis. Mana yang sejenis? Ini dengan dia, ini sejenis. Maka hasilnya sama aja dengan X ditambah X plus 1. X ditambah X plus 1 itu hasilnya 2X plus 1. Ada lagi yang sejenis nggak? Ada. Ini juga sejenis. Maka hasilnya ditambah akar X kali X plus 1 ditambah akar X kali X plus 1. Kita lihat PG-nya. Maka ini hasilnya 2 kali akar X plus 1. Dibagi di bawahnya kita punya akar dari X plus 1 kuadrat itu X plus 1. Dikurangi X. Maka hasilnya ini habis nih. Maka hasilnya 2X plus 1 ditambah 2 akar X kali And I feel the darkest part of the night. Siapa tadi? Ya, yang nyanyi coba. Siapa yang nyanyi? Oke. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Misi Pak. Ada yang tanyakan? Misi Pak. Ya? Yang minus plus nanti dijelasin kan? Yang minus plus yang mana? Yang tadi yang ada di sharing screen tadi yang ada minus sama plusnya gitu. Yang nomor 8, Mbak. Yang ini? Bukan yang share screen tadi, Mbak. Share screen tadi. Yang sebelumnya? Putih. Ya. Oke, kita coba ya. Yang mana? Yang sifat nomor 8 kalau nggak salah, Pak. Oh iya, iya.
Nah, sifat nomor 8, habis ini saya akan jelasin sifat nomor 8. Yang ini. Oke. Nah, sekarang saya akan jelasin yang ini. Ya. Tapi melihatnya dari kanan ke kiri nanti. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sekarang kalian perhatikan halaman 25. Kalau kita ketemu bentuk akar A ditambah kita langsung aja kayak gini, A ditambah 2 akar B. Karena penjelasan di situ kurang ini. Sama dengan atau A dikurang 2 akar B. Kalau kalian ketemu akar, penjumlahan akar dalam akar, maka yang pertama kalian harus bisa merubah menjadi bentuk dasarnya. Angka di sini paksa jadi 2. Jadi angka 2. Kalau belum gimana? Rubah. Bagaimana caranya biar bentuknya itu akar A ditambah 2 akar B. Bentuk yang kedua, akar A dikurangi 2 akar B. Kalau sudah bentuknya kayak gini, baru kita bisa merubah nanti menjadi bentuk akar X. Bapak kayaknya belum share screen deh, Pak. Oh ini. Bentar. Masih yang tadi, Pak. Masih yang tadi ya. Oh iya, salah. Bentar. Udah? Udah, Pak. Oke. Saya ulang. Sekarang kalau kalian ketemu kasus, bentuk kayak gini nih. Ada akar. Nah, bentuk kayak gini. Di sini C. Di sini C. Nah, misal kayak gini. Kalau bentuk kayak gini, kalian ketemu bentuk kayak gini, maka kalian harus bisa dulu merubah bentuk ini menjadi kasus bentuk yang bakunya. Apa bentuk bakunya? Bentuk bakunya nggak boleh ada angka selain angka 2. Maka C-nya ini menjadi angka 2. Akar, lah nanti kalau sudah C-nya dirubah, maka otomatis nilai B-nya juga akan ikut berubah nih. Tergantung kasusnya nanti. Nanti saya beri contoh. Misal menghasilkan bilangan D misal. Nah, ini yang akan kita cari. Sama bentuk ini, kita harus bisa merubah menjadi akar A ditambah 2 akar D. Jadi bentuk angka selain 2 itu nggak boleh. Angkanya harus dipaksa jadi 2. Kalau sudah bentuk kayak gini, maka langkah kita gampang. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar X ditambah akar Y. Yang bawah kita bisa rubah menjadi akar X dikurangi akar Y.
Tapi ada syarat yang penting kalau kasus ini. Apa syaratnya? Syarat ini berlaku kalau A itu sama dengan X ditambah Y dan D itu sama dengan X kali Y. Oke? Jadi bentuk ini akan bisa kita rubah menjadi akar X ditambah akar Y. Ini syaratnya. Jadi A itu harus X tambah Y. Terus si D ini harus X kali Y. Saya beri contoh sekarang. Lihat semuanya. Contoh 12. Pak, saya mau nanya. Ya. Angka yang paling besar itu terletaknya di depannya. Iya, betul. Ini ada syarat yang berikutnya. X harus lebih besar dari Y. X harus lebih besar dari Y. Betul. Oke, saya beri contoh. Contoh, akar 7 ditambah 4 akar 3. Perhatikan. Angka di sini belum 2. Berarti kita belum bisa bekerja. Nah, caranya gimana? Kita harus merubah dulu bentuk dasarnya. 7 ditambah 4 itu 2 kali 2. Iya. 4 itu 2 kali 2. Ini 4. Langkah berikutnya, 2 yang ini kita tinggal nih. 2 yang ini kita tinggal. 2 yang ini kita masukkan ke dalam akar. 2 ini masukin ke dalam akar. Sehingga kita akan punya akar 7 ditambah 2 kali akar 2 kalau masuk ke dalam akar menjadi 4. Ngerti nggak? Oke, bentar. Saya rubah dulu deh, biar nggak ada yang bingung. 2 yang ini saya rubah menjadi bentuk akar, menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2. Maka ini menjadi akar 7 ditambah 2 akar 12. Nah, ini udah kebentuk ini. A. Jadi dari sini, ini A. Ini si D nih. Ini D. Nah, sekarang kamu harus mencari 2 bilangan. Kalau ditambahkan A, kalau dikalikan D. Kalau ditambahkan 7, kalau dikalikan 12. 4 tambah 3. 4 tambah 3. Ini 4 kali 3. Paham? Maka ini si X, ini si X, ini si Y. Sehingga hasilnya menjadi akar 4, akar X ditambah akar Y. Akar Y. Akar 3. Sehingga diperoleh 2 ditambah akar 3. Oke. Sampai sini dulu bisa dimengerti. Coba sekarang lihat lub 8-nya. Udah semuanya perhatikan lub 8. Oke, lub 8. Halaman 26, semua perhatikan.
Ya. Sekarang kita punya, misal saya beri contoh soal nomor 2 misal. Akar 28 dikurangi 10 akar 3. Ini sama aja dengan akar 28 dikurangi 2 kali 5 akar 3. Angka 2 di sini sudah muncul, ini yang kita tinggal. Ini yang kita rubah menjadi bentuk akar. Maka saya punya akar 28 dikurangi 2 kali akar 25 kali akar 3. Ini sama dengan akar 28 dikurangi 2 kali akar 75. Ini si A, ini si D. Sekarang cari dua bilangan. Kalau ditambahkan 28, kalau dikalikan 75, maka kita punya 25 dan 3. Sehingga ini sama aja dengan akar 25 dikurangi akar 3. Akar 25 itu 5. 5 dikurangi akar 3. Oke, bisa dimengerti? Sampai di sini dulu. Paham? Paham, Pak. Oke. Lihat soal nomor 5. Sama logikanya. Hanya nomor 5 itu 2 kali kerja. Akar dari akar 97 ditambah 56 akar 3. Maka ini akar dari akar 97 ditambah 2 kali 28 akar 3. Ya. Ini sama aja dengan akar dari akar 97 ditambah 2 akar berapa? Coba dihitung. Goro akar 7. berapa? 2 akar 7. 2 Akar 7. Benar nggak? 2 akar 7. Jangan. Kan angka yang kita kunci berapa? Akar yang kita kunci ini kan, 2 kan? Berarti ini harus dirubah dalam bentuk akar. Berarti di dalam sini isinya berapa? 28 kuadrat. Berapa 28 kuadrat? Ya. 284, Pak. 200? 784. 784. 784. Sekarang kalian cari tuh. Ini akar dari akar akar 97 ditambah 2 akar, ya, 784 kali 3 berapa? 2352. 2000 berapa? 352. 352. Oke, yuk. Sekarang
Ini sudah kita abaikan dulu bentuk akar yang paling luar. Kita abaikan bentuk akar yang paling luar, kita kerjakan akar yang di dalam dulu. Nah, cari dua bilangan. Kalau ditambahkan dia, kalau dikalikan dia. Ini ditambah, ini dikali. Yuk, yuk guys. Berapa tuh? Ada cara biar nyari cepet gak, Pak? Ini coba perhatikan. Ini kan ini 28 kali 28 kan? Ini nih. Ini itu 28 kali 28 kali 3. Kita uraikan aja. Yang hasilnya menghasilkan 97. Kalau ini 28, ini saya kalikan nih. Ini coba-coba. Berapa? 84. 8. Misi, Pak. Kenapa? 49 kali 48. Ya. Kalau enggak diuraikan. Oke. Ya. Aduh. Bentar. Ya Allah. Bentar, PowerPoint saya. Bentar. Oke, masih kelihatan? Ya. Jadi ini empat puluh 49 dan 48. Ingat, angka yang lebih besar kita tulis di depan. Ini 49, ini 48. Ini 49, ini 48. Jadi, ini sama aja dengan akar dari akar 49 ditambah akar 48. Jadi akar dari 7 ditambah. Nah sekarang akar 48 itu sama aja dengan 4 dikali 12. Ya, 48 itu 4 dikali 12. Kenapa di sini harus 4? Karena angka yang keluar dari akar harus 2. Ngerti? Ngerti belum? Oke, saya rubah, coba perhatikan. Sekarang saya rubah akar 48. Saya rubah menjadi akar 4 dikali akar 12. Kenapa di sini harus akar 4? Ingat rumusnya, angka yang kita kunci harus 2. Angka yang kita kunci harus 2. Oke, sehingga dia akan menjadi akar 7 ditambah 2 akar 12. Oke, dari sini berarti sama. Cari dua bilangan, kalau ditambahkan 7, kalau dikalikan 12 berapa? 4 dan 3. Iya. Sehingga hasil akhirnya 2
ditambah akar 3. Oke, sampai di sini dulu bisa dimengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Misi, Pak. Ya? Buat nyari X sama Y-nya ada cara cepatnya nggak, Pak? Ya, Pak, biar nggak ngitung. Nggak ada. Jadi harus coba-coba aja, Pak. Harus coba-coba, betul. Oke, sip, Pak. Coba. Oke, Pak. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Oke. Nanti tugasnya Oke, perhatikan tugasnya. Di sini saya tulis. Tugas nanti di-upload di iLabs ya. Itu mengerjakan EP dan EK halaman 26. 26 sampai dengan 26 sampai dengan 28. Oke, semua lihat bukunya. 26 juga. 27, sorry, maaf. 26 sampai dengan 27. Oke? Ada yang belum punya buku? Ini PR atau tugas sekarang? Tugas. Oke, Pak. Oke, perhatikan. Dikumpulkan di iLabs. Ditulis di mana, Pak? Ditulis di kertas. Ditulis di kertas. Terus di foto scan. Kamu bisa pakai aplikasi CS atau apa aja, di foto scan. Nanti dalam bentuk PDF. Ngerti nggak maksud saya? Kalau Word boleh nggak Pak? Jadi fotonya digabungin di Word. Oh, boleh. Intinya dalam bentuk file, jangan bentuk foto. Ya, atau Word boleh. Dalam bentuk PDF atau Word boleh. Oke, dikumpulkan. Batas pengumpulannya, batas akhir pengumpulan, karena ini banyak, batas akhir pengumpulan saya beri waktu 1 minggu. Jadi sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 13. 13. Jadi batas akhir pengumpulan tanggal 20 Agustus 2020. Nanti saya bikinin filenya, kalian tinggal tempatnya, kalian tinggal upload di situ. Ya. Pak. Ya. Kalau di Word maksudnya gimana, Pak? Sama, di foto scan kemudian dikirim di Word. Di foto terus di-insert di Word gitu? Ya, boleh. Atau kalau saya biasanya pakai aplikasi di handphone yang CS itu, Cam Scanner itu, udah langsung bentuk PDF. Nama aplikasinya apa tadi, Pak? Oke, Pak. Oke. Coba kamu ketik di handphone kalian yang Android itu, kalian ketik
cam scanner gitu. Udah? Disingkatnya CS biasanya. Ada yang nggak nemu? Tadi scanner apa, Pak? C-nya apa? Cam scanner. Atau kamu ketik aja kamera scanner. Cam scanner, PDF scanner app. Iya, betul. Atau apa aja yang kalian bisa pakai buat nyecan dengan di handphone. Cam scanner yang kamu ketik aja kamera scanner to PDF, nanti muncul banyak pilihan itu. Oke? Bisa dimengerti? Kalau di buku tulis boleh nggak? Apa? Di buku tulis saja. Di buku tulis terus? Di scan. Boleh. Intinya dikirimin ke saya tanggal 20 bulan 8 Agustus 2020. Boleh bentuk Word, boleh bentuk PDF, tulisan tangan kalian ya, bukan ketikan, bukan ini, tulisan tangan, terus di-scan. Terus filenya dikirim ke saya. Yang tidak mengumpulkan tanggal, misal kalau kalian lupa, maka setelah tanggal ini otomatis langsung tertutup, kalian sudah langsung nggak akan bisa kirim. Artinya apa? Tugasnya kalian bolong 1. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Pak, ada perlu pakai rumus atau enggak? Enggak, langsung aja pekerjaannya langsung. Tapi soalnya ditulis dulu. Mengerjakannya yang rapi, urut ya. Maksudnya ada yang pakai rumus, ada yang enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kayak soal nomor 1 itu langsung, yang langsung bisa dikerjakan aja. Oke. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Coba, ada yang ingin tanyakan? Nomornya doang sih nomor. Nanti kalau tugas EPEK kalian kerjain dulu, baru minggu depan yang nggak ngerti kita bahas. Oke gitu ya. Tapi soalnya ditulis juga, Pak. Kenapa? Soalnya ditulis juga, enggak kan ya? Soalnya ya nggak perlu ditulis ini, kamu cukup pengerjaannya aja. Tapi jangan langsung jawabannya, kayak misal akar 9 sama dengan gitu. Soalnya nggak usah ditulis. Kalau soal, lihat, buku kalian EP itu kalian tulis dulu aja 44/5 dikurangi akar 3. Itu ditulis dulu, baru sebelahnya pengerjaannya. Itu maksud saya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke ya, jangan sampai lupa tugas kalian mengerjakan EP dan EK. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 EP, EK-nya sama 1 sampai dengan 10. Waktunya 1 minggu. Nanti kalian kerjakan. Di kertas ditulis, kemudian baru dikumpulkan. Tuh, Pak, C ini cuma tulis jawabannya atau harus tulis kayak B atau A kayak gituan? Iya, kalian tulis caranya, nanti jawaban akhirnya kamu kotakin, terus dikasih huruf. Ngerti maksud saya? Jadi kayak gini misal. Nah, kayak gini. Ah, ini contoh. Misal kalau sudah kalian kasih kotak, misal ini contoh saja ya. Baru sebelahnya kalian tulis jawabannya A, misal gitu. Ngerti? Jadi bukan hurufnya aja, tapi langkahnya ada, terus jawaban akhirnya
kalian kotakin, kalian kasih hurufnya. Oke, ngerti? Oke, Pak. Oke. Pak, boleh taruh di e-labs nggak? Apanya? Catatan yang tadi. Catatan ini? Iya, nanti saya taruh di e-labs. Kemarin sebetulnya saya udah taruh di e-labs. Tapi ada banyak dari kalian yang belum daftar. Belum masuk ke kelas saya, makanya nggak kebaca. Ini udah saya simpan. Nanti saya taruh di e-labs. Per tanggal aja, ya. Oke, sampai sini dulu. Bisa dimengerti. Nah, kalau sudah nggak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sebab berikutnya tentang pangkat pecahan. Oke, sekarang lihat. Semua perhatikan pangkat pecahan. Oke, lihat kita mulai. Kalau kalian punya bentuk pangkat akar N A pangkat M, kalau saya rubah menjadi bentuk akar, maka ini akan menjadi A pangkat M per N. M per N. Bisa dimengerti? Oke, contoh sekarang. Oke, sekarang perhatikan, lihat log 4 dan log 5. Yuk, semuanya lihat log 4 dan log 5 di halaman 33. Log 4. Oke. Soal nomor 1. Akar pangkat 4 dari 625. Ini sama aja dengan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 4. Ini sama aja dengan 5 pangkat 4 per 4. 5 pangkat 1. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Al nomor 2 misal. Akar pangkat 3 dari min negatif 2197. Oke. Ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari negatif 13 kuadrat. Yes, kuadrat. 13 pangkat 3. Oke. Ini sama aja dengan negatif 13 pangkat 3 per 3. Jadi hasilnya negatif 13. Oke, sampai di sini dulu bisa dimengerti? Ngerti banget, Pak. Oke. Nah, ya. Misalnya kan yang nomor 5. Apa? Yang nomor 5. Oke, yuk. Nomor 5, yuk. Semua perhatikan nomor 5. Kita kerjain akar dari... Oke, X-nya 5 ya. X kuadrat min 8X plus 16. Berarti
Ini sebetulnya kalian bisa rubah bentuk kayak gini. Akar X min 4 kuadrat. Iya kan? SMP, pelajaran SMP. Bisa dimengerti? Ini sama aja dengan X min 4. Kalau X-nya sama dengan 5, berarti saya punya X min 4 itu sama dengan 5 dikurangi 4. 1. Jadi jawabannya yang B. Oh, kalau nomor 4 gimana, Pak? Pak, jadi bukan plus minus 1 ya, bukan? Enggak. Kalau misal X kuadrat sama dengan 9, baru X-nya plus 3 atau X-nya min 3. Ini contoh aja ya. Tapi kalau akar X sama dengan bentar. Kalau X sama dengan akar 9, ini baru X-nya sama dengan 3. Oke? Jadi kalian harus bisa bedakan antara bentuk 1 dan bentuk 2. Karena akar bilangan mungkin nggak negatif. Enggak. Maka dia pasti positif. Oke, nomor berapa tadi? 4. Ya. Ya guys, nomor 4 akar pangkat 3 dari 64. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4 pangkat 3. Ini sama aja dengan akar pangkat 3, langsung aja ya. Ini sama dengan 1/4 pangkat 3/3. 1/4. Oke, bisa dimengerti? Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Pak, yang tadi 64, Pak. Ulang, Pak. Oke, bentar. Oke, yang ini? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ya. Akar pangkat 3 dari 1/64. 1/64 itu sama aja dengan 1/4 pangkat 3. Jadi 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Oke? Ingat sifat ini. A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama aja dengan A pangkat M per N. Maka ini sama aja dengan 1/4 pangkat 3/3. Oke, bisa dimengerti? Lanjut. Ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Selanjutnya kita mulai, ini ada beberapa sifat yang berlaku juga di pangkat-pangkat yang kemarin. Nggak perlu aja kita ulang, kita langsung aja ke soal-soal latihannya. Oke, sekarang perhatikan. Coba lihat. Log 5 nggak ada, sama aja. Log 6 coba. Lihat log 6.
Semua perhatikan log 6. Yang sekiranya susah, nggak usah kita ini. Yang sekiranya susah yang kita bahas. Log 6. Yang mudah nanti dicoba. Pak. Ya? Nomor yang log 5 yang 4 itu gimana? Dijadiin pecahan atau enggak? Seperti itu. Oke, perhatikan log. Ya, sekarang perhatikan log 5. Soal nomor 4. Oke, yuk, soal nomor 4. Dapat 125 pangkat 1/3. Oke, ini sama aja dengan 1/125 itu sama aja dengan 1/5 pangkat 3. Oh iya. 1/3. Oh ya, ngerti. Ingat sifat yang kemarin, kalau pangkat dipangkatin lagi diapain pangkatnya? Kali, betul. Ini jadi pokoknya jadi merah. Ini jadi 1/5 pangkat 1. 0,2. Oke, tadi mengerti. Oke, sekarang lihat log 6. Log 6. Soal nomor 1. Akar pangkat 3 akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Ini sama aja dengan 3 pangkat 5/2. 5 bagi 2 itu berapa? 3 pangkat ini sama aja dengan 3 pangkat 2,5. Iya. 5/2 itu 2,5. Ini sama aja dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Maka ini sama aja dengan 9 akar 3 pangkat 1/2. 3, betul. Contoh nomor 2. Akar pangkat 3 dari 6/25. Sama aja dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Ini sama aja dengan 5 pangkat 4/3. Ini sama aja dengan 5 pangkat 1/3. Ini sama aja dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1/3. Ini 5 akar pangkat 3 dari 5. Oke, mengerti? Soal nomor 3. Akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Ini akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 dipangkatin
3. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 15. 2 pangkat 15 per 5. 2 pangkat 3. 8. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai sini ada yang belum ngerti? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut di log 7 coba. Log 7. Soal saya simpan dulu, nanti sama saya. Oke, log 7. Soal nomor berapa yang kalian ini? Soal nomor 3 misal. Soal nomor 3, 4 pangkat 1/6 dikali 4 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat setengah. Oke, ini sama aja dengan 4 pangkat. Saya jadiin per 6 semuanya. Ini 1 ditambah 2 ditambah 3. 4 pangkat 6 per 6. 4. Oke, bisa dimengerti? Nomor 4. Akar pangkat 3 dari 6 dikali akar pangkat 3 dari 36. Ini namanya senama. Kalau senama, dia bisa dikalikan. Ini senama, sama-sama akar pangkat 3. Maka hasilnya sama aja dengan akar pangkat 3 dari 216. Ini akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3. 6 pangkat 3/3. 6. Oke, nomor 6. Dua kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 kali akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3 kali 1/2 pangkat 2 kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Oke, ada bilangan, ada akar senama. Yang bisa dikalikan, bilangan dengan bilangan, ini bisa dikalikan sama dia. Bisa kalikan dulu. Maka diperoleh hasilnya setengah. Karena 2 dikali 1/4. Terus akar pangkat 3-nya saya bisa jadiin 1. Ini 2 pangkat 3. Ini bisa dinyatakan 2 pangkat nggak ini? Bisa. Berapa? 2 pangkat 6. Betul. Saya rubah langsung ya. Ini 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12.
Jadi sama dengan setengah kali 2 pangkat 12/3. Setengah kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 3. 8. Oke, bisa dimengerti? Pak, itu kok jadi akar pangkat 3, Pak? Yang setengah kali... Oh iya, bentar, salah saya. Ini akar pangkat 4. Bentar. Iya, untung kamu ingatin. Ini 4. Ini 4. Ini 4. Ini 3. Ini jadi 2. Ini jadi 4. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, bahas yang plus minus, Pak. Yang plus minus yang mana? Yang tadi. Yang tadi itu ini, bentuk ini. Ini nih. Tapi melihatnya dari sini ke sana. Plus minus. Ini plus minus nih. Tadi bentuk ini. Dari ini ke sana. Oke? Jadi sama. Yang tadi plus minus itu ini. Bentuk ini nih. Nih bentuk ini. Dari sini ke sana. Ini plusnya, ini minusnya. Oke? Bahasanya tadi lebih ribet. Kalau ini, kalau yang bentuk ini kalian ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, plus minus itu ini sebetulnya. Hanya kalau ini saya sederhanakan bentuknya. Kalau tadi dia nulisnya dari kanan ke kiri. Dari bentuk ini menjadi bentuk ini. Bentuk ini menjadi bentuk ini. Oke? Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Coba di... Iya? Mau nanya kalau yang LK 9 nomor 4 gimana? Apa? LK 9 nomor 4. LUK 9 nomor 4. Oke, yuk. Kita coba sekarang. Nanti kalian coba ya yang lain. LUK 9 nomor 4 5, 6. Kalau kayak gitu gimana? Udah ribet bentuknya. Logikanya sama sebetulnya. Nggak ada yang ribet. Oke, yuk sekarang. Yes. Bentar errornya. Ya, sekarang LUK 9. Soal nomor 4. Oke, semua perhatikan. Ini sama aja dengan akar pangkat 5, 9, pangkat 2, pangkat 5/6. Selesaikan yang di dalam akar dulu, dirubah yang di dalam kurung dulu, dirubah menjadi bilangan berpangkat. Kita bisa lebih sederhanain 9 pangkat 2 menjadi 3 pangkat berapa? 2. 3 pangkat? 2. 4. 2 kali 2. Oke, paham? Paham? Ya, Pak. Nah, ini sama aja dengan 3 pangkat
4/5 pangkat 5/6. Ingat, kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya Kali. Kali. Nanti dapat 2/3 nih. Ini coret nih sama dia. Dapat 2, dapat 3. Iya kan? Coret nih sama dia. Habis. Oke. 3 pangkat 2/3 itu sama aja dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Ada jawabannya? Yang B. Nomor 5 coba, perhatikan nomor 5. Akar pangkat 3 dari akar 4 pangkat 12. Ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari akar 2 pangkat berapa? Halo? 2 pangkat berapa? 4 pangkat? 24. Ya, sekarang saya rubah semuanya menjadi bilangan berpangkat. Yang di dalam akar dulu, yang di dalam akar yang dalam dulu. Ini menjadi 2 pangkat 24 per 2. Terus yang di luar pangkat 1/3. Jadi ini sama aja dengan 2 pangkat, ini coret sama dia dapat 4. 2 pangkat 4. 16. Oke, saya beri contoh lagi, nomor 6. Akarnya numpuk kayak gitu, maka kita rubah menjadi bilangan berpangkat semua. 9 pangkat 12. Oke. Ini akar pangkat 4. Akar pangkat 3. Ini akar dari 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 24. 24. Ini sama aja dengan 3 pangkat 24 per 2 yang dalam kurung paling dalam, akar paling dalam, dipangkatin lagi 1/3, dipangkatin lagi 1/4. Oke, ini dengan konsep pangkat berpangkat, maka dia habis nih. Jadi diperoleh 3 pangkat 1. Ini hasilnya 3. Oke, sampai sini dulu. Coba ada yang ingin tanyakan? Saya bikin absen dulu ya, bentar. Ada yang ingin tanyakan? Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Bentar, saya bikin absen dulu. Bentar ya. Oke, silahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan, bentar saya bikin absen untuk hari ini. Ingat, yang saya pakai absen, kalau kalian nanti nggak absen, maka kalian terhitungnya nggak absen.
Saya hanya pakai absen hari ini ya. Bentar. Materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Nulis nama lengkap, nanti absen nulis nama lengkap menggunakan huruf kapital ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, Pak. Oke. Ya, Pak, bisa. Jadi menulis nama lengkap dengan huruf kapital. Absennya udah, Pak. Ini bentar, saya bikin dulu. Karena habis ini pelajaran Pak Dendi, ya kan? Oke. Udah ada Pak absennya. Ini nih, bentar. Saya kirim di chat ya. Saya stop share. Oke, sebelum saya stop share dulu, ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalian coba sampai dengan log 12. Oke, coba sendiri. Nanti pertemuan berikutnya saya hanya bahas EPEK tugas yang kalian pengen tanyakan dan log 10 sampai log 12 yang ingin ditanyakan saja. Pertemuan berikutnya kita sudah masuk logaritma.